guys, berjumpa lagi. Kali ini kita mau kasih tips tentang goes. Nah, tips untuk kali ini adalah bagaimana caranya mengatasi rem hidrolik yang kalau kita biasanya di area yang ekstrim, yang turun kayak gitu, biasanya bunyi. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi sebaiknya sebelum kita melakukan perjalanan, maka kita pastikan dulu rem berfungsi dengan baik. Nah, kali ini coba kita lihat. Nah, kali ini kita mau lihat ini yang belakang ya, yang belakang. Nggak pakai tisu boleh, nggak pakai tisu juga boleh. Jadi ini kita bisa lihat nih perbedaannya. Nah, bersih. Nah, atau pakai tisu bisa nih, bersih. Artinya kalau bersih seperti ini itu tidak ada oli yang berada di piringan, di rotor ini ataupun di padnya tuh di bagian dalam sini ya. Nanti kita bisa buka, tapi kita buka yang bermasalah saja. Nah, ini kita bandingkan dengan rem yang bermasalah ya. Coba lihat, kita lihat yang depan ini, kita lihat pakai tangan pun bisa sebenarnya nih, kotor. Nah, kita coba pakai tisu biar kelihatan. Nah, kotor sekali dia, kelihatan nggak ya? Dia kotor, artinya rotor ini ada oli yang menempel di sini, padahal ini rotor baru dipasang atau baru beli, tapi sudah kotor. Nah, itu berarti ada oli yang masuk di dalam pad sini, Nah, nanti kita buka, ini ada soketnya, nanti ini gampang banget dibuka. Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana sih caranya untuk mengatasi agar tidak bunyi lagi. Nah, ini kita harus bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Kalau kita cuma membersihkan rotornya saja, itu tidak mungkin berhasil mengatasinya, tapi kita harus membukanya di bagian ininya ya. Alat yang kita pakai sebenarnya simple aja, jadi cuman pakai tang aja. Kenapa nggak pakai yang lain? Sebenarnya kalau mau pakai yang lain itu nanti di bagian tersendiri kita coba untuk bleeding. Tapi kalau ini hanya untuk membuka nih yang ada di sini. Jadi ini sebaiknya kalau begini kan kita susah ya. Jadi kita ambil dulu rodanya, kita kendurkan dulu ya. Kita kendurkan rodanya, kemudian kita angkat. Sebentar. Ya. Nah, ini jangan lupa, ini nanti tetap kita harus bersihkan. Kenapa nggak cuma di sini aja, di sini juga harus dibersihkan, karena pad itu kan menjepit antara dua rotor di sini. Jadi yang dibersihkan di sini juga, di bagian dalamnya juga harus dibersihkan. Oke, ya kita taruh dulu yang ini. Sekarang kita lebih mudah untuk mengambilnya nih, adaptornya di sini. Ini untuk mengambil padnya, ini tinggal kita luruskan saja, kemudian kita tarik nih dan sampai hilang, kita taruh di dekat sini. Kemudian kita tinggal ambil. Nah, ambilnya dari sini nih, dari bagian dalamnya sini. Nah, kita tinggal dorong saja, jangan sampai ada. Nah, ini ada kawat yang ada di sini. Nah, ini kelihatan banget kotor sekali kan, bisa dilihat. Nah, nih tangan saya juga sudah kotor. Jangan lupa ini nanti harus kita bersihkan agar oli yang menempel di sini tidak ada lagi ya. Oke.
Ya sebenarnya ada banyak cara untuk kita bisa bersihin ini. Cuman yang pertama kita harus bersihkan dulu debu-debunya. Yang ini coba lihat. Ini saya megang aja sebentar udah kayak gini ya. Ini harus dibersihkan dulu. Yang pertama kita harus bersihkan debunya. Nah, kita harus bersihkan pakai air. Cuman bukan dengan air biasa aja, tapi harus dengan pakai sabun Sunlight atau Mama Lemon atau terserah nanti produknya pilih yang mana. Yang penting harus dibersihkan sampai ininya debu-debu dan juga olinya ini yang nempel di sini hilang ya. Oke, kita coba. Ini langsung aja, nggak usah pakai air dulu, langsung kasihkan satu-satu biar kita lebih maksimal. Satu-satu, oke, taruh dulu. Ini udah agak basah, kalau mau dibasahin dikit juga nggak apa-apa. Kalau bisa cari spons yang udah nggak berguna ya. Jadi nanti kalau ini dipakai buat nyuci piring nanti kasihan piringnya yang. Nah, kita bersihkan terus. Ini cara yang pertama ya. Kalau mau maksimal nanti ada lagi tipsnya. Jadi dibersihkan dulu. Nah, sekiranya dua-duanya udah bersih, maka kita cuci aja pakai air biasa, nggak apa-apa. Nah, ini udah kelihatan kan, udah mendingan daripada yang tadi, udah nggak begitu kotor. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, maka kita pakai cara yang kedua. Let's go. Nah, untuk cara yang kedua ini tetap kita pakai tang ya. Ini tool yang sangat berguna, banyak bergunanya. Nah, kita bakar ini rem. Ini sangat tahan panas. Kenapa? Karena kalau kita mengerem pun pasti, kalau teman-teman pernah ada yang nggak sengaja megang rotornya, biasanya panas banget karena ini sebenarnya gesekannya dengan rotor itu sangat tahan panas. Nah, ini untuk mengeluarkan olinya, karena oli itu sifatnya ini biasa melekat di sini, kita bakar biar agak hilang ya. Nah, bakar aja nggak apa-apa, nggak usah ragu. Nah, nanti ini di dua-duanya harus dibakar, jadi nggak cuman satu sisi aja, dua-duanya harus dibakar. Kenapa? Karena takutnya masih ada salah satu pad yang terkena oli, artinya masih kotor sehingga tidak maksimal juga. Bakar aja nggak apa-apa. Nah, tiga ini udah agak dingin seperti ini. Nah, untuk cara yang ketiga ini, kalau ini sudah udah dingin. Nah, cara yang ketiga adalah kita rebus pad ini sampai nanti benar-benar bersih, benar-benar hilang olinya. Cara yang ketiga, kalau ini sudah airnya udah panas, maka kita rebus padnya. Tinggal masukkan aja satu. Dua. Nah, ini kita biarkan aja 5-10 menit ya. Terserah teman-teman saja, tapi jangan terlalu lama ya, antara 5-10 menit udah cukup. Nanti biarkan ini keluar sendiri kotorannya. Nggak mungkin, kalau nggak sangat-sangat lama nggak akan meleleh. Yang penting airnya tetap dalam kondisi masih ada dalam panci, jangan sampai nanti kekeringan ya. Jadi harus tetap dipantau, tapi nggak perlu diolak-alik kayak merebus telur.
tinggal diamin aja nggak apa-apa, maksudnya nanti biar karena air sifatnya bisa kemana-mana, jadi nanti bisa tetap masuk ke dalam pori-pori ataupun ke dalam padnya tersebut ya. Kita tunggu sampai benar-benar bersih ya, antara sekitar 5 sampai 10 menit gitu. Teman-teman udah memperkirakannya udah lebih dari 5 menit, matikan aja nggak apa-apa. Bunyi suara klotok-klotok nggak usah masalah, itu adalah bunyi padnya naik turun nempel ke kancinya ya. Kita tiriskan ya, dia semakin bersih. Oke. Nah, tadi dari yang kelihatan kotor banget, sekarang udah enggak, nanti kita lap lagi ya. Oke, jadi sembari nunggu ini dingin ya, kita taruh aja. Terus kita bersihkan sisa-sisa yang ada di rotornya. Kalau ini lebih mudah, jadi kita cuma bersihkan aja pakai sabun. Yuk. Ini langsung aja kita bersihkan pakai air aja, nggak apa-apa. Jangan lupa yang bagian dalamnya luar dalam. Ini untuk keselamatan teman-teman yang suka goes yang ekstrim, yang harus naik turun. Nah, ini harus diperhatikan karena takutnya nanti justru jadi bumerang buat teman-teman. Pengennya gue cari kesehatan tapi justru malah bahaya di tengah jalan ya. Pastikan bersih, tinggal semprot aja. Bersihkan pakai air. Udah bersih, matiin. Nah, yang ini tunggu sampai kering, boleh dilap tapi jangan pakai kain yang kotor, tetap harus pakai tisu ya. Kalau mau bersih pakai tisu, tapi kalau punya lap yang agak bersih nggak apa-apa pakai gitu ya. Kita taruh sini biar agak kering, nanti kita lap pakai tisu sebelum kita pasang. Oke, selanjutnya kita pastikan dulu. Ini sebenarnya di sini, coba lihat teman-teman, di sini di dalam itu ada kayak lubang di sini nih. Ini. Nah, ini ada lubang yang sebenarnya kalau kita mainin tuas rem kita dia neken. Jadi ini namanya seal. Nah, ini dia neken terus ke padnya untuk nanti neken ke rotornya. Ini harus kita bersihkan juga. Takutnya ini ada oli yang nempel. Nah, ya kan, bekas-bekas yang nempel. Ini kita coba lihat ya, yang perbedaan dengan tadi. Kalau pakai tangan nggak gitu ya, nih, nah bersih, jadi dia bebas dari oli. Oke, kita pasang dulu ya. Jangan lupa masangnya tadi ini udah kering. Kalau apa namanya, sebenarnya kalau kena air pun nggak apa-apa, cuman untuk meyakinkan masih ada oli apa enggaknya, kita isi pakai tisu. Nah, cara masangnya sama dengan yang tadi. Ini kita gandengin sini, terus yang ini masukin di sini. Nih, lihat. Ini kayak kantongnya gitu. Yang ini juga masukin di bagian sini kantongnya.
ya. Udah, kalau udah tekan ke bawah semua, tinggal ini dimasukin ke sini sama. Cuman ini sama kayak tadi, ini masukin aja ke dalam sini ya. Hati-hati, kita harus hati-hati ya. Masukin aja ke bawah. Terus sampai dia masuk. Nah, ini makasangnya agak miring ya. Ini soketnya di sini agak miring gini. Pastikan udah semuanya di dalam. Nah, ini dari sini kelihatan nih. Di sini pastikan dulu dia udah masuk di sini semuanya. Terus kita kembalikan nih. Ini kita kembalikan lagi, masukin sini. Kalau bisa enggak, kalau bisa sih. Jadi ini masukinnya adalah dari luar ke dalam. Kenapa? Bukan, sebenarnya dari sini nggak apa-apa sih. Cuman takutnya kalau ada yang iseng ini bisa diambil dari luar, dijailin atau gimana sih ya. Jadi ada yang isengin dibalik. Kalau dari sini dia kesulitan untuk ya. Masukin aja. Udah sampai sini pakai tool senjata kita lagi tadi alatnya, tinggal kita bengkokin aja biar dia nggak kemana-mana dia ada di situ. Oke, sekarang kita pastikan yang terakhir ini kita bersihin pakai tisu, nggak apa-apa, masalah. Udah pastikan udah nggak ada oli yang nempel di sini, udah nggak ada. Nah, kita tinggal pasang lagi deh terakhir. Hati-hati ini teman. Jadi ini kadang ini masukin rotornya ini harus masuk ke dalam sini, jangan sampai ini harus di antara sela-sela petnya. Jadi jangan sampai justru dia ada di luar petnya. Kadang di sini udah masuk tapi di sini dia di luar petnya, jangan sampai ya. Kalau udah sekiranya udah pas, tinggal masukin, udah tinggal kita kencengin lagi. Nah, udah. Oke guys, ini tadi posisinya kita balikin. Jadi tunggu sampai olinya turun lagi, jangan langsung dipakai. Sebenarnya dipakai bisa sih, cuma nanti kalau tiba-tiba kalian nemuin jalan yang turun itu olinya belum turun, jadi kadang ini tuasnya sampai bisa ke dalam sini. Jadi memang harus dikocok terus menerus seperti ini. Nah, nanti lama-lama terus sendiri. Oke, jadi itu aja tips dari saya untuk penggunaan dan perawatan rem hidrolik. Jadi memang agak lebih ribet daripada rem yang lain, cuman sebenarnya perawatannya kalau kita bisa pelajari mudah juga, mudah dipelajari, nggak harus ke bengkel. Jadi udah kalian bisa merawat sendiri. Nanti kita bisa lakukan di rumah, harus ke bengkel, dan kita bisa buah dengan sehat, dengan selamat. Karena dua hal itu penting. Kalau nggak selamat juga kita harus kita malah membahayakan diri kita sendiri. Oke, jadi itu tips dari saya. Kita ketemu lagi besok lagi. Udah azan. Oke.